Wah, halo siapapun yang menonton, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Rekaman ini saya ingin membagikan sesuatu yang baru saya dapatkan setelah menonton video Bung Ferry Ruwandi. Saya sarankan kalian bisa langsung menonton aja ke channel beliau Ferry Ruwandi tentang yang berjudul memahami dan menguasai Bayesian Reasoning. Nah, ini adalah hal baru yang saya ketahui. Ini benar-benar bermanfaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bung Ferry jika beliau kebetulan sedang menonton video ini. Wah, saya ingin mencoba untuk menyampaikan kembali dengan bahasa dan pemahaman yang saya dapatkan dari beliau. Jadi ini betul latihan saya untuk saya bisa semakin tajam dalam memahami suatu ilmu baru. Jadi supaya bisa melekat lagi lah pada pikiran dan pada pikiran saya, pada diri saya sendiri. Jadi Bayesian Reasoning namanya, yaitu adalah metode cara berpikir di mana kita mendapatkan informasi baru atau data baru, kemudian kita menggabungkan dengan keyakinan awal yang kita miliki sebelumnya untuk mencapai kesimpulan akhir yang memiliki probabilitas akurat atau mendekati. Nah, ini yang saya pahami ya. Kalau salah nggak apa-apa, kita bisa langsung membahasnya di kolom komentar. Kalian bisa komentar. Saya coba untuk menyederhanakan lagi apa yang disampaikan Bung Ferry untuk saya pahami sendiri. Syukur-syukur kalau ini bisa untuk memudahkan kalian memahami juga dengan cara saya berpikir. Ya, semoga ini bisa bermanfaat juga sih. Dan kemudian saya setelah menonton videonya kemudian mencari ringkasan video tersebut menggunakan AI. Kemudian saya cari lagi informasi lagi di AI. Ternyata cara kerjanya tuh ya tadi itu. Saya menyimpulkannya melalui cara kerja menggunakan metode ini. Metode cara berpikir ini. Jadi metode ini kan metode cara probabilitas ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, kita memiliki keyakinan awal. Keyakinan awal ini adalah basicnya, dasarnya. Hal yang saat ini atau kayak asumsi kita pertama awal-awal sekali sebelum melihat bukti baru ini. Kemudian kita mendapatkan bukti baru, data baru, informasi baru. Nah, dua hal ini kita gabungkan, gak kita eliminasi salah satunya, tapi kita gabungkan keduanya untuk mencapai yang ketiga, yaitu keyakinan baru. Keyakinan baru ini adalah hasil dari menggabungkan informasi awal, keyakinan awal, asumsi awal, kemudian tambahkan dengan bukti baru, informasi baru, data baru, sehingga terciptanya keyakinan baru. Kalau di AI itu namanya, yang pertama keyakinan awal itu prior menyebutnya, yang kedua adalah evidence atau bukti ya dia, yang terakhir adalah posterior, itu keyakinan barunya, yang dimana keyakinan baru ini memiliki kesimpulan akhir yang mendekati atau memang sudah akurat. Nah, di video Bung Ferry itu beliau menyarankan untuk bisa melatihnya yaitu dengan bermain game, dan beliau menyontohkan game secara klasik maupun modern. Yang klasik bisa dengan melatih game atau bermain catur dan sudoku. Itu yang modern kan bisa menggunakan game-game lain aja, apa aja bisa. Kalau dalam contoh video Bung Ferry ya game Dota,
Dan salah satu yang menarik saya adalah di game Dota, kan saya nggak main game Dota ya, ada karakter yang kayak yang mirip dengan karakter yang ada di game lain yang saya mainkan, yaitu Mobile Legends. Nama karakternya Franco, seingat saya Franco atau Frank, lupa aku, lupa saya. Intinya dia kan memiliki kayak skill hook. Jadi supaya efektif hooknya, supaya kan itu setiap skill ada memiliki recharge teman-teman. Saya yakin kalian semua tahu lah, itu yang muda-muda ya, terutama Gen Z dan gen bawahnya pasti tahu lah game-game seperti ini. Karakter Franco seperti apa? Skill satunya supaya hooknya nggak sia-sia. Skill satunya nggak sia-sia. Itu kita harus memprediksi mengira-ngira gimana ya, membuat keyakinan probabilitas berada di mana musuh tersebut supaya efektif dan kena musuh dan kita bisa ngekill musuh. Nah, kalau game-game klasiknya kayak catur kan sudah jelas lah, kita paham ketika kita melangkahkan suatu bidak, menggerakkan suatu bidak, kita memungkinkan mengkalkulasi berapa kemungkinan musuh menggerakkan bidak mana, terus musuh melangkah mana, kan kita bisa memprediksinya melalui dari langkah kita juga dan mendapatkan informasi baru dari hal atau dari langkah-langkah musuh. Dan wah, saya kaget sih. Dan saya mencoba membandingkan dengan pola cara berpikir atau metode berpikir biasa ya. Kalau metode berpikir biasa, ketika mendapatkan informasi baru kita otomatis langsung mengeliminasi keyakinan awal kita. Jadi kita memiliki keyakinan awal ya, terus kita mendapatkan evidence atau tadi yang cara kerjanya itu evidence atau bukti baru. Otomatis kita akan mengeliminasi keyakinan awal dan menjadikan bukti baru ini sebagai keyakinan baru. Sedangkan kalau Bayesian reasoning itu enggak, berbeda. Dia memiliki keyakinan awal, terus kemudian ada bukti baru digabung menjadi keyakinan baru, atau yang disebut di AI tadi, mereka menjulukinya posterior. Padahal kalau perbedaannya tingkat akurasinya lebih tinggi, lebih mendekati akurat ya, lebih tinggi yang Bayesian reasoning. Terima kasih Bung Ferry sekali lagi. Dengan ini saya bisa mencoba menerapkan metode berpikir baru ini untuk kehidupan saya. Wah, keren, mantap. Terima kasih, saya mencatatnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih menonton. Semoga bisa membantu mencoba menyederhanakan lagi apa yang dimaksud dari Bung Ferry, dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga benar dan tidak salah, insyaallah. Dan kalian juga bisa tetap mencari lagi informasi untuk bisa semakin memperkaya hal-hal baru, terutama dalam hal ini ya Bayesian reasoning tadi. Dan